Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi hari ini untuk mata pelajaran PPKN melanjutkan bab kedua, yaitu norma dalam masyarakat. Yang pertama, hakikat dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Menurut Aristoteles, menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Karena keinginan manusia untuk bergaul antara satu dengan yang lainnya, manusia disebut dengan makhluk sosial ya. Tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bisa juga disebut dengan simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme itu saling timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Karena kita di sini hidup tidak di hutan ya, tapi di sekelompok manusia. Terus untuk yang kedua, norma bertujuan untuk mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Terkadang dalam menjalankan kehidupan sosial, terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pertikaian atau konflik yang didasari oleh tindakan atau perilaku manusia itu sendiri. Untuk dapat hidup rukun berdampingan dengan manusia lainnya, dibutuhkan sebuah aturan-aturan yang disepakati sebagai pedoman kontrol sosial dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut yaitu disebut dengan norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat setiap manusia yang hidup dalam lingkungan. Berlakunya norma tersebut, jadi setiap orang yang hidup dalam lingkungan, berlakunya norma tersebut wajib mentaatinya ya. Selanjutnya ini ciri-ciri norma. Ini hasil kesepakatan bersama. Contohnya musyawarah untuk mencapai mufakat ya, terus tertulis dan tidak tertulis, terus adanya sanksi. Contohnya misal kita melakukan tindak kriminal, ya nanti ada sanksinya tersendiri ya. Terus bersifat dinamis. Untuk yang ketiga, klasifikasi norma ini ada 3. Norma berdasarkan sumbernya. Sudah saya singgung, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ini ya, norma berdasarkan sumbernya, terus norma berdasarkan daya pengikatnya, terus norma berdasarkan bentuknya. Ini norma berdasarkan sumbernya ada 4. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ini untuk yang pertama, norma agama ya. Pengertian dari norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma ini ada perintah dan larangan. Tujuannya untuk mengatur manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Menjauhi segala larangan dan menjalankan perintah. Contoh ketaatan terhadap norma agama. Yang pertama,
menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Terus menghormati dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang tercela. Sebagai siswa budi utomo, kalian semua harus bisa menghormati dan patuh kepada orang tua ya. Jangan berani kepada orang tua, tapi mematuhi dan menghormati orang tua. Ini termasuk dalam norma agama ya. Terus yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Ya. Suara hati nurani ini senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran, mengarahkan manusia pada kebaikan. Contohnya, contoh norma kesusilaan. Tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Lebih baik rendah hati ya, daripada menyombongkan diri itu tidak baik. Terus yang kedua, berbuat baik terhadap sesama manusia. Misal mempunyai tetangga yang beda keyakinan, ya kita bagaimana caranya tetap berbuat baik terhadap sesama manusia, menolong tetangga yang terkena musibah meskipun beda keyakinan. Yang ketiga, menghindari sifat malas, kasar, dan pendendam. Contoh di sini adalah kita menghindari sifat malas ya. Kalau pengen cita-cita kita tercapai ya kita berusaha sebagai seorang pelajar harus berusaha rajin belajar ya, jangan bermalas-malasan. Terus tidak mempunyai sifat pendendam. Misal kalian pernah ada masalah dengan teman sekelasnya, bagaimana caranya ya? Kita memaafkan teman yang pernah menyakiti kita ataupun berbuat salah. Jangan jadi orang pendendam, tidak baik. Lebih baik memaafkan. Terus yang keempat, tidak angkuh kepada orang lain, ya. Tidak angkuh, tetapi kita interaksi ya sama manusia harus saling interaksi, tidak boleh angkuh, sombong. Terus berlaku jujur. Contoh berlaku jujur di sini adalah misalkan kalian mengerjakan PTS ujian tengah semester ya, diusahakan harus mempunyai sifat jujur ya, tidak boleh menyontek, tapi mengerjakan sendiri. Karena kejujuran itu penting. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, ya, mengucapkan permisi. Kalau di dalam agama itu mengucapkan assalamualaikum ya kalau mau masuk rumah. Terus yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Sebagai seorang pendidik, seorang peserta didik ya, ini menghormati orang yang lebih tua. Contohnya kalian punya kakak kelas, ini kan kalian masih kelas 7, punya kakak kelas 8, kelas 9. Bagaimana caranya kalian itu menghormati kepada kakak kelasnya. Jangan berani sama kakak kelas. Terus untuk yang ketiga, tidak berkata kotor dan kasar. Ya, ini hati-hati dalam mengucapkan ya. Misal kalian sedang ada masalah dengan teman sekelasnya, diusahakan jangan sampai berkata kotor.
karena akan menyakiti hati teman kalian. Terus tidak baik juga kalau kita berkata kotor. Yang keempat, tidak makan sambil berbicara. Diusahakan kalau sedang makan, itu ya fokus makan, jangan sambil berbicara. Terus yang kedua, adab makan itu duduk, tidak boleh makan sambil berjalan. Itu sangat tidak sopan. Terus yang kelima, tidak meludah di sembarang tempat. Ya, jangan meludah di sembarang tempat, tapi melihat kondisi, misal pas sepi ya silakan, tapi kalau misal ada teman apa orang lain itu kita harus bisa jaga sikap. Terus ada tambahan, ini untuk murid-murid Budi Utomo. Amal soleh, misal kalian mau memberikan sesuatu kepada temannya di kelas atau itu penggaris, pulpen, itu jangan sampai dilemparkan walaupun bukan mahram, tapi lebih baik taruh di meja depannya. Tidak boleh dilemparkan, itu sangat tidak etis ya, tidak sopan. Kalau memberikan sesuatu itu jangan sampai dilempar. Misal kayak kalian ngasih uang untuk adiknya, yo walaupun masih marah, ya tetap kasihkan ke adiknya dengan cara baik-baik. Jangan sampai melempar. Kalau mengasihkan sesuatu barang itu jangan sampai dilempar, ya itu sangat tidak sopan. Terus untuk yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Tujuannya dibuat norma hukum ini adalah mempertegas norma-norma yang lainnya. Contoh di sini, norma hukum melakukan kewajiban membayar pajak tepat waktu, ya, seperti pajak rumah, pajak kendaraan, itu diusahakan tepat waktu, jangan sampai terlambat. Terus yang kedua, tidak mengganggu ketertiban umum. Terus selanjutnya, patuh terhadap peraturan lalu lintas. Misal kita mengendarai sepeda motor, udah tahu di lampu merah. Kalau tandanya lampu merah berarti berhenti, hijau jalan, ya. Kita harus mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan lalu lintas bagi pengendara sepeda motor ataupun mobil. Yang keempat, ini dilarang mencuri, membunuh, dan melakukan tindak kejahatan. Contoh, misal di sekolah Budi Utomo ini ada murid, salah satu murid ini misalkan membutuhkan uang ya, jangan sampai mencuri. Terus membunuh itu juga ikutnya tindak kriminal ya, nanti ada sanksinya ya. Jangan sampai mendekati tindakan kriminal, karena itu ada norma hukum yang berlaku. Dilarang, terus misalkan kayak melakukan tindak kejahatan lainnya. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Silakan dipelajari untuk bab yang kedua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.